Kemudian juga Bu tentunya Penny, tadi saya ingin memperjelas saja, tadi pertanyaan dari siapa ya? Mungkin Pak Saleh atau siapa? Apakah kita akan melihat vaksin merah putih disuntikan ke rakyat Indonesia tahun ini? Apalagi mengingat tadi Pak Menkes bilang sudah full capacity ini sekarang semua vaksinnya. nah, targetnya adalah sudah bisa diproduksi bulan Agustus. Nah, terkait dengan apakah akan digunakan, tentu pertanyaan itu adalah ke Pak Menteri Kesehatan dalam hal ini tentunya akan dimaksud. Setelah sekian lama dinantikan, vaksin karya anak bangsa atau vaksin merah putih akhirnya memasuki tahapan uji klinis. Vaksin besutan Universitas Airlangga, PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia, dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo itu akan dilakukan uji klinis tahap pertama pada Rabu 9 Februari 2022. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengatakan vaksin merah putih diproyeksikan selain sebagai booster dan vaksin anak, juga sebagai vaksin donasi internasional. Diharapkan vaksin merah putih dapat menembus negara dengan populasi agama Islam. Menurut Menkes, Presiden bersedia menggunakan ini sebagai vaksin donasi dari Republik Indonesia, khususnya sebagai ketua G20 ke negara-negara lain yang membutuhkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Menkes Budi menegaskan setelah proses uji klinik, vaksin merah putih harus sesegera mungkin menempuh proses registrasi skala global. Sebelum diedarkan secara internasional, vaksin merah putih harus terlebih dahulu melakukan proses registrasi di World Health Organization atau WHO dan mendapatkan listing internasional. Rektor Universitas Airlangga, Profesor Dr. Muhammad Nasih mengatakan bahwa vaksin merah putih telah diproyeksikan sebagai produk vaksin kebanggaan nasional dengan bersertifikat halal. Pihaknya berharap kehadiran vaksin merah putih benar-benar menjadi solusi dari pandemi COVID-19. Hal senada juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Ia mengatakan vaksin merah putih tak hanya akan digunakan sebagai vaksin booster di dalam negeri, namun juga akan dihibahkan ke luar negeri. Vaksin merah putih ini nantinya juga akan dihibahkan kepada negara-negara tetangga, khususnya di benua Afrika yang memiliki kendala dalam vaksinasi. Muhadjir pun mengungkapkan, vaksin merah putih merupakan wujud kemajuan dan kemandirian Indonesia dalam penanganan virus COVID-19. Ia pun mendukung pengembangan dan percepatan vaksin COVID-19 produksi dalam negeri tersebut, agar dapat segera dimanfaatkan secara nyata oleh masyarakat luas. Majelis Ulama Indonesia menerbitkan sertifikat halal untuk vaksin merah putih yang dibuat Universitas Airlangga dan PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia. Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Nia mengatakan, sertifikat halal diterbitkan setelah melalui serangkaian pengujian dari Lembaga Pengkajian Pangan dan Obat-obatan MUI serta Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dia mengatakan fatwa halal vaksin merah putih ini ditetapkan pada 7 Februari 2022 dalam rapat pleno Komisi Fatwa MUI setelah menerima hasil penelitian dan pengujian dari LPPOM MUI. Ia mengatakan MUI memastikan vaksin merah putih nantinya dapat digunakan masyarakat luas dan umat Islam karena tidak ada kandungan najis dalam proses pengembangan hingga nanti produksinya. Lantas, kapan vaksin merah putih mulai diproduksi? Badan Pengawas Obat dan Makanan menargetkan vaksin produksi dalam negeri, yaitu vaksin merah putih bisa mulai diproduksi pada Juli sampai Agustus 2022 mendatang. Hal ini disampaikan Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 9 DPR pada Senin 7 Februari 2022. Untuk vaksin merah putih yang sekarang sedang berproses adalah yang dari UNER dan bersama dengan Biotis. Ya, ini tadi kami sudah sampaikan Februari awal akan uji klinik fase pertama. Targetnya adalah selesai sekitar bulan Juli 2022 untuk mendapatkan emergency authorization, dan dalam waktu yang bersamaan juga tentunya fasilitas produksinya sudah siap karena itu pun juga sedang berproses untuk mendapatkan cara produksi obat yang baik. Nah, jadi sekitar perkiraannya vaksin merah putih adalah Agustus. Ya. Penny menjelaskan ada 6 vaksin yang sedang dikembangkan, namun yang 100% buatan Indonesia adalah vaksin merah putih. Ini merupakan vaksin yang dikembangkan melalui kerjasama penelitian antara Universitas Airlangga dan PT Biotis. Saat ini, kata Penny, vaksin merah putih sudah masuk uji klinis fase 1 dan 2. Pada April 2022 mendatang, diharapkan vaksin merah putih memasuki uji klinis fase ketiga. Harapannya pada Juli bisa diberikan otorisasi dan bisa berproduksi pada Agustus 2022.
Badan POM telah memberikan pendampingan sejak awal dari penelitian sampai pengembangan uji non-klinik pengujian dengan hewan. Hasil studi menunjukkan bahwa vaksin aman dan dapat ditoleransi serta dalam uji coba menunjukkan adanya pembentukan antibodi setelah diberikannya vaksin ini. Kira-kira tuh akan dipakai nggak oleh kita di dalam negeri? Dan pertanyaan saya itu untuk mendalami, apakah ini kan harus ada EUA dari WHO? Nah, kalau udah di EUH, pertanyaan saya, mudah-mudahan kita juga bisa nih, kalau ada negara yang ada pandeminya mungkin kekurangan vaksin, kira-kira bisa nggak ya kita juga nanti jadi negara pendonor vaksin? Selama ini kan kita dapat nih. Saya kembalikan lagi ya Bu Dewi. Ya, apakah kebijakan Badan POM sudah mendukung? Saya kira kebijakan Badan POM sudah sangat mendukung yang dikaitkan dengan tugas dan fungsi Badan POM Bu Dewi, yaitu adalah tadi persyaratan aspek keamanan mutu, artinya dan khasiatnya, kualitasnya dari vaksin, baik dari segi aspek produk penelitian sampai pengembangannya sampai dengan fasilitas produksinya betul-betul memenuhi persyaratan internasional. Jadi yang pasti gini, saya pegang komitmen dari Bu Penny sebagai Kepala Badan POM dan Pak Menkes, karena ini juga saya kira sudah menjadi kebijakan Pak Jokowi. Jadi kita kan rujukannya kan Pak Jokowi punya kebijakan yang diumumkan. Kemudian kita juga lihat dari Kemenkes sama Badan POM. Yang tadi saya sampaikan pada saat saya hadir di profesornya Pak Terawan itu, ternyata mereka sudah punya buku. Jadi buku itu buku tentang mengenal dan membuat vaksin Nusantara. Hasil-hasilnya sudah ada di situ. Jadi saya pun juga kaget juga, karena saya juga selama ini juga pernah lagi ngikut. Tiba-tiba waktu pas itu sudah ada bukunya. Ada Pak Prabowo Subianto, ada Pak Terawan, ada Pak Trenggono, dan juga ada Pak SBY di situ. Jadi intinya mereka juga menghadiri tes. Jadi maksudnya begini. Tadi saya bicara vaksin merah putih ya Pak. Bukan, saya mau bicara bahwa gini. Karena ini kan Badan POM nanti kan yang mengeluarkan EUA terhadap semua vaksin yang ada dalam negeri ini. Apapun jenisnya, apapun polanya, apapun platformnya. Nah jadi karena Ibu tadi sudah mengatakan bahwa komitmen yang mau mempercepat itu biar bisa keluar. Kan kita mau, seperti teman-teman katakan, mudah-mudahan kita bisa hasilkan cepat. Sehingga ini juga bisa kita pakai sebagai bangsa besar. Kita ini kan presidensi G20 nih. Salah satu yang bisa kita banggakan adalah apabila kita juga ada penemuan dalam urusan penanganan COVID ini. Kita sudah bicara soal menyangkut, ini di luar Ibu ya, maksudnya kita sudah bicara kan kemarin kan alat kesehatan. Ternyata Genos sendiri juga dalam perjalanan juga akhirnya seperti yang kita lihat sekarang. Sayang juga sih ya, karena tidak seperti yang kita harapkan gitu. Kemudian juga ada beberapa penemuan lagi yang baru. Nah mudah-mudahan nanti dua ini, mudah-mudahan bisa jadi salah satu kebanggaan kita di G20 ini. Karena kita ini jadi presidensi juga kalau bisa ada yang kita banggakan lah. Apapun, ya kalau sudah penanganan Delta udah bagus kemarin. Jadi saya titip ke Bu Penny sebagai yang akan mengeluarkan EUA ini agar semuanya ini tolong dicek dan coba dipastikan biar komitmennya jalan Bu. Merah putih maupun Nusantara. Jadi kalaupun Nusantara masuk imunoterapi pun juga nggak ada masalah buat kami. Yang penting intinya ini ada progres majunya gitu. Karena bangsa ini punya penemuan yang bisa juga disumbangkan bagi dunia internasional. Lanjut Bu Penny.